بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah wa ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab yang ke-61 dari kitab Tauhid, yaitu bab Maja fil Musawwirin, penjelasan dalil-dalil tentang ancaman kepada para tukang gambar. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tukang gambar di sini adalah yang melukis gambar bernyawa, atau yang memotret, atau yang merekam gambar bernyawa, ataupun yang memahatnya atau membentuknya dengan suatu bahan, apakah itu tanah liat dan yang semisalnya, sehingga menjadi sebuah patung yang bernyawa. Yang bernyawa yaitu yang memiliki ruh, seperti gambar manusia ataupun hewan. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan dalil-dalil dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim berupa ancaman-ancaman yang keras bagi para tukang gambar. Yang kesimpulannya, terdapat berbagai bentuk azab yang akan ditimpakan kepada para pelukis ini. Yang pertama, dia akan dipaksa untuk menciptakan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Seperti dalam hadis yang pertama, فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً. Dia dipaksa, diperintahkan untuk menciptakan seekor semut. Kalau tidak bisa semut, sebutir biji. Tidak pula bisa sebutir biji gandum. Yang kedua, disebutkan dalam hadis, أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا, dia mendapatkan azab yang paling pedih. Yang ketiga, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam, akan dijadikan bagi setiap gambar yang dia pernah buat ketika di dunia satu jiwa, dan dia akan diazab dengan gambar tersebut di neraka jahannam. Jadi kalau dia menggambar 10, 20, maka sejumlah itu pula akan dibuatkan baginya dan diazab dengannya. Kemudian yang keempat, dia dipaksa untuk meniupkan ruh, padahal dia tidak mampu melakukannya. Juga seperti dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtuk, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Kemudian yang kelima, seperti dalam hadis Bukhari dari Abi Juhayfah radhiyallahu anhu, orang yang menggambar atau melukis ini terlaknat, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan profesi yang baik, bukan seni yang dibolehkan di dalam syariat, yang namanya seni lukis, seni patung. Apabila yang dilukis atau dipatung itu satu objek yang bernyawa. Hal itu karena satu dari tiga hal. Yang pertama, karena menyerupai ciptaan Allah, menyerupai atau menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan yang ketiga, bisa jadi karena kesyirikan itu sendiri, seperti patung-patung yang ada di dalam candi-candi atau berhala-berhala kaum musyrikin di zaman jahiliyah, memang dibuat untuk disembah. Atau patungnya Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan disalib dan hanya menggunakan pakaian dalam, dan mereka biarkan dalam keadaan seperti itu Nabi Isa alaihissalam dan diletakkan di tempat ibadah. Ini kebodohan. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah mereka bahwasannya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Tidaklah mereka membunuh Nabi Isa alaihi salam, tidak pula mereka mensalibnya, tetapi serupakan bagi mereka. Maka semua hadis-hadis yang berupa ancaman ini hendaklah membuat kita takut. Jangan menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman akal kita yang sempit.
namun ikuti bimbingan para ulama untuk tunduk kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka pada kesempatan ini insyaallah taala kita masuk pada hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu bab ma jaa fil musawwirin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa li muslimin, dan diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, yakni di dalam kitab sahihnya. Dan ini adalah kitab sahih yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim dan Sahih Al-Bukhari. Baik. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Beliau adalah Hayyan bin Husain Al-Asadi, seorang tabi'i thiqah, salah seorang murid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala li Ali radhiyallahu anhu, telah berkata kepadaku Ali radhiyallahu anhu, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengutusmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku. Ini kata Ali kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, alla tad'a suratan illa tamassaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Aku utus engkau untuk tidak membiarkan satu gambar bernyawa kecuali engkau hapus. Dalam riwayat lain, timsalan, alla tad'a timsalan illa tamassaha. Tidaklah engkau melihat sebuah patung kecuali engkau hapus atau engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah ada satu kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis juga diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Baik. Ini hadis yang terakhir dalam bab ma jaa fil musawwirin. Hadis ini bercerita tentang pengutusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang nampak di sini, ketika Ali radhiyallahu taala anhu berkuasa, beliau menjadi khalifah yang keempat, beliau pun mengutus para panglimanya, para tentaranya, para prajuritnya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengutus beliau. Untuk apa? Pengutusan tersebut ternyata untuk menghancurkan gambar-gambar bernyawa dan patung-patung dan meratakan kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan yang ditinggikan dihancurkan, diratakan. Subhanallah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau perintahkan lagi kepada muridnya, kepada tabi'in, kepada salah seorang yang pernah belajar kepadanya, yaitu Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, Hayyan bin Husain rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasannya wajib untuk menghilangkan, menghapus dan menghancurkan yang namanya gambar bernyawa atau patung. Ini perintah syariat, bukan malah dilestarikan, dijadikan cagar budaya, dijadikan situs sejarah. Tidak sama sekali, bukan itu tuntunan Islam. Bukan seperti itu seorang penguasa yang mengikuti syariat Islam, seorang penguasa yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga menunjukkan kewajiban orang yang berkuasa untuk menghancurkan dan menghilangkan kemungkaran-kemungkaran, apalagi yang bisa merusak akidah masyarakat. Wallahi, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan hal ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, kepemimpinan itu adalah nadama yaumul qiyamah. Kepemimpinan itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Hari ini kita menyaksikan orang-orang berebutan untuk menjadi pemimpin, mengeluarkan sejumlah dana yang tidak kecil agar dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin. Tetapi di hari kiamat kelak, apabila kepemimpinan itu tidak mereka jalankan dengan semestinya, yang sesuai dengan syariat Allah, maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Nah, salah satu tanggung jawab besar seorang pemimpin, harus dia menjaga akidah masyarakat, mendidik masyarakat dengan tauhid, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di mana mereka tidak membiarkan sedikit pun sesuatu yang dikhawatirkan bisa menodai atau menyesatkan masyarakat.
Seperti pernah kita sebutkan bagaimana Umar bin Khattab menebang pohon bersejarah yang terjadi di bawahnya Bai'atul Ridwan, Bai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah meridhoi orang-orang yang yubayyi'unaka tahta syajarah, membaiatmu di bawah sebuah pohon itu yang bersejarah, itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini pohon bersejarah, bukan sekedar bersejarah, disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena beliau mendengar sudah mulai ada orang-orang yang melakukan napak tilas ke sana, ya, mau menyaksikan langsung bagaimana cerita sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dahulu, ya, di masa-masa awal perjuangan beliau, lalu ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam rangka menjaga akidah masyarakat. Iya, ini mestinya seorang pemimpin itu. Maka berhati-hatilah, ya, menjadi pemimpin kelak. Tanggung jawabnya besar, hisabnya berat, ya, pengadilannya berat sekali, ya, pada hari kiamat. Sehingga Nabi SAW telah mengingatkan kepemimpinan itu adalah penyesalan, ya, di hari kiamat. Baik. Kemudian dalam perintah menghancurkan atau menghapus dan menghilangkan gambar bernyawa atau patung, yang paling inti di sini adalah menghilangkan kepalanya. Baik. Karena di dalam hadis yang sahih sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Jami, demikian pula Al-Ismaili di dalam Mu'jamnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami dan juga dalam silsilah ahadits as-sahihah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suratul ra'su, fa idza quti'a ar-ra'su fala surah." Hakikat gambar adalah kepalanya. Hakikat gambar bernyawa itu adalah bagian kepalanya. Apabila kepalanya dihilangkan, dipotong, ditebas, maka sudah tidak dianggap sebagai gambar bernyawa lagi. Jadi, cara minimalnya dalam menghilangkan gambar bernyawa tersebut adalah dengan dihilangkan kepalanya. Baik. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari beberapa orang sahabat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Atani Jibril alaihi salam faqala li." Jibril alaihi salam pernah mendatangi aku dan beliau berkata kepadaku, "Ataitu kal barihah falam tamna'uni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'ala al-bab timsalur rijal." Kata Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku mendatangi engkau semalam, namun tidak ada yang menghalangi aku untuk masuk ke rumahmu kecuali di pintu ada satu patungnya manusia. Wa kana fil baiti kiramu sitrin fihi tamasil." Dan juga di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada gorden, penutup atau hijab. Di situ juga terdapat tamasil, gambar-gambar bernyawa. Wa kana fil baiti kalbun. Bersamaan dengan itu juga ada anjing di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Famarra bi ra'si timsal alladhi fil bait yaqta'u wa yasiru ka hay'ati syajarah. Maka Jibril pun melewati patung yang ada di rumah lalu beliau memotongnya. Maka jadilah patung itu seperti bentuk pohon, ya, dirubah bentuknya. Lalu kata Jibril, "Wamur bis-sitr falyaj'al minhu wisadatain quta'ani wamur bil qalbi falyakhruj." Pergilah untuk memotong gorden tersebut dan jadikan dua bagian, lalu jadikan sebagai alas. Dipotong dua bagian, dijadikan sebagai alas. Yani dijadikan sesuatu yang dihinakan. Dan perintahkan anjing itu untuk keluar. Lalu kata Jibril, "Fa inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun." Karena sesungguhnya kami para malaikat tidak memasuki rumah yang di situ terdapat gambar bernyawa dan anjing. Maka ini dalil yang jelas, perintah untuk menghilangkan gambar bernyawa atau patung dan mengusir anjing dari rumah. Karena malaikat tidak mau memasuki rumah
orang-orang yang di dalamnya terdapat gambar-gambar bernyawa, patung-patung, walaupun diniatkan hanya sebagai perhiasan, seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, menghiasi rumah mereka dengan boneka-boneka, dengan gambar-gambar bernyawa, baik itu foto keluarga, foto pemimpin, foto seorang guru, dan yang lainnya. Ataupun memelihara anjing di rumah, itu juga diharamkan dalam syariat. Juga dalam riwayat Muslim, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah, bahwasanya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar bernyawa. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikatur rahmah, malaikat pembawa rahmat. Mereka tidak akan masuk ke dalam rumah orang-orang yang menghiasi rumahnya dengan gambar-gambar bernyawa ini. Iya. Ini di antara hadis yang mengharamkan gambar bernyawa. Bahkan dahulu para sahabat apabila diundang, ini diikuti. Apa yang dilakukan malaikat diikuti oleh para sahabat. Apabila mereka diundang untuk makan-makan atau walimah di rumah seseorang, mereka tanyakan dulu, apakah di rumah tersebut ada gambar bernyawa? Ini subhanallah yang dilakukan oleh para sahabat. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang dijelaskan Al-Hafidz di dalam Al-Fath dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr atau Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna rajulan suni'a lahu ta'aman fada'ahu, bahwasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibuatkan untuknya makanan, lalu dia diundang. Faqal, apa yang dia katakan? Afil baiti surah, apakah di rumah kalian ada gambar bernyawa? Qala na'am, dia katakan iya. Fa aba yadkhula hatta kasara surah thumma dakhala, maka beliau enggan untuk masuk, tidak mau masuk ke rumah tersebut sampai dia menghancurkan gambar tersebut, lalu dia masuk. Ini teladan yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kalau seandainya kita menuduh itu perbuatan yang ekstrim, tidak sama sekali, atau fanatisme. Tidak, ini mengikuti syariat. Justru orang yang mengingkari syariat, mereka yang telah gulu di dalam penentangan terhadap syariat. Mereka yang telah melakukan perbuatan yang ekstrim. Sebab Allah yang menciptakan dia, lalu dia mau menantang syariat Allah. Bukankah itu perbuatan yang ekstrim? Perbuatan yang sangat jelek. Dan ini merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk menghancurkan gambar-gambar tersebut. Baik. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah diharamkannya gambar-gambar bernyawa, menjadikannya sebagai perhiasan di rumah, ataukah membuatnya sebagai suatu profesi atau karya seni, maka itu diharamkan. Yang kedua, wajibnya untuk menghancurkan gambar-gambar tersebut. Dan kewajiban ini lebih ditekankan lagi pada seorang pemimpin, karena dia memiliki kekuasaan. Dia yang mampu menghancurkan patung-patung ataupun gambar-gambar yang dibuat atau dijadikan untuk umumnya orang, untuk keumuman orang. Baik. Kemudian pelajaran yang lain yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk at-tawasi bil haqq wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, untuk mewasiatkan dengan kebenaran, perintah menyampaikan yang ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf, dan melarang dari kemungkaran tanpa takut celaan orang yang mencela. Ini teladan para sahabat dan tabi'in. Sebagaimana juga dalam hadis ini terdapat kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Ini kewajiban yang besar. Andaikan para sahabat tidak menyampaikan ilmu yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam ini bisa sampai kepada kita? Bagaimana ajaran-ajaran Islam bisa sampai kepada kita? Dan semakin banyak orang yang meninggalkan kewajiban ini, sehingga banyak kewajiban syariat yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita nanti jangan menolak kalau ada sesuatu bagian dari syariat yang kita baru tahu. Jangan kita tolak karena kita baru tahu. Justru salahkan diri kita sendiri karena bodoh. Kok sekarang baru tahu? Karena banyak orang yang telah meninggalkan kewajiban ini, kewajiban menyampaikan ilmu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, mereka sampaikan ilmu yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis ini sampai kepada kita karena disampaikan oleh tabi'in,
Abul Hayyash Al-Asadi menceritakan apa yang disampaikan Ali kepadanya, dan seterusnya. Ini menunjukkan pentingnya untuk menyampaikan ilmu. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini juga diharamkannya untuk meninggikan kuburan dengan membangun di atasnya atau menambahkan sesuatu yang lain sehingga kuburan itu menjadi tinggi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan dan meratakan kuburan yang ditinggikan. Namun yang dimaksud meratakan di sini bukan meratakan sampai tidak hilang atau sampai tidak nampak bentuk kuburan tersebut. Bukan itu yang dimaksudkan. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ada dua maknanya. Makna yang pertama, meratakannya seperti kuburan yang lainnya. Artinya tidak dilebihkan sehingga orang menyangka, oh ini kuburan khusus karena dia wali songo, jadi kuburannya perlu dihiasi, perlu dibikin seperti kuburan yang dimuliakan, perlu dibangun dan seterusnya, sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesyirikan. Ini makna yang pertama. Tidak boleh dibangun melebihi kuburan-kuburan yang lain. Makna yang kedua, diratakan maksudnya dibaguskan. Karena makna at-taswiyah itu juga maknanya adalah ihsan, dibaguskan. Seperti dalam firman Allah, khalaqal insana fasawwa. Allah menciptakan manusia dan membaguskan penciptaannya. Ini sama dengan makna wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jadi dibaguskan, makna yang kedua dibaguskan menurut ketentuan syariat. Menurut ketentuan syariat. Bagaimana menurut ketentuan syariat? Kuburan itu tidak perlu ditambahkan apapun selain tanah sisa hasil galian. Dan otomatis tanah ini tidak akan rata dengan bumi, sebab sudah ada mayit yang dimasukkan ke dalamnya, sehingga dia akan meninggi sedikit, kurang lebih 1 jengkal. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pembesar ulama Syafi'iyah, ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam syarahnya, beliau mengatakan, fihi anna sunnata anna al-qabra la yurfa' 'ala al-ardi raf'an katsira. Bahwasanya sunnah itu atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kuburan tidak boleh diangkat dari bumi, artinya melebihi hamparan bumi, raf'an katsira, dengan ketinggian yang sangat. Wala yusannam, dan tidak boleh dibuat seperti punuk unta, ya. Yakni semacam ada bagian yang tinggi. Tapi kata beliau, bal yurfa nahwa shibrin, akan tetapi diangkat kurang lebih sejengkal. Ini kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa hadza madhhab Syafi'i wa man wafaqahu. Dan ini merupakan mazhab Syafi'i dan siapa yang sesuai dengan beliau. Baik. Kemudian pada bagian yang lain beliau mengatakan, qala Syafi'i fil berkata Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, wa ra'aitu al-a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan aku benar-benar telah melihat para pemimpin di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang dibangun. Ini pujian Imam Syafi'i kepada para pemimpin yang menghancurkan kuburan yang dibangun. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa yu'ayyidul hadma qawluhu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan yang mendukung wajibnya menghancurkan kuburan-kuburan ini adalah hadis ini, ya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau meninggalkan atau melihat satu kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini jelas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun dan dikembalikan seperti bentuk kubur yang pertama. Iya. Jadi ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Iya. Yang terakhir, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini bahwasannya membuat gambar bernyawa itu sama dengan membuat bangunan di atas kuburan atau meninggikan kuburan. Dari sisi keduanya merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kedua hal tersebut, yaitu menghancurkan
menghilangkan dan menghapus gambar bernyawa atau patung-patung, dan juga menghancurkan dan meratakan kuburan-kuburan yang dibangun atau ditinggikan. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak layak kalau ada seorang Muslim yang mengatakan ini perbuatan yang ekstrim. Ini jelas-jelas menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat kejelekan kalau seperti itu tuduhan, kalau seperti itu perkataan kita. Iya. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan tentang haramnya membuat gambar bernyawa atau patung-patung, dan kewajiban bagi kita untuk menghilangkan gambar-gambar dan patung-patung tersebut, karena hal itu merupakan bentuk penandingan terhadap ciptaan Allah dan juga merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Barangkali ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini pembahasan dari hadis tentang permasalahan gambar telah disampaikan, dan kita memasuki sesi tanya jawab, dan sudah banyak pertanyaan yang masuk. Sekali lagi, sebelum dijelaskan pertanyaan, barangkali ada yang bertanya, silahkan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 0813 949 72127 0813 949 72127, dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pak Kiai, saya mau tanya, 3:30 dipakai sunnah tahajud masih bisa atau tidak? Mau dijelaskan? Masih bisa selama belum masuk waktu sholat subuh, yaitu fajar shadiq. Dan biasanya kita masuk sholat subuh jam berapa? 4:30 ya. Biasanya kita di Banjarsari masuk sholat subuh 4:30. Jadi selama belum masuk waktu subuh masih bisa. Baik. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Hadid, segala sesuatu bertasbih kepadanya. Lalu gimana dengan orang kafir? Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Hadid ayat pertama, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, dan Allah Maha perkasa lagi Maha Hakim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ay minal hayawanat wan nabatat. Allah mengabarkan bahwa bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang di bumi itu maksudnya al-hayawanat wan nabatat, tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Ini bukan orang kafir. Bukan orang kafir. Hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan itu yang di bumi. Adapun yang di langit adalah malaikat. Baik, Ustaz, orang-orang sering bilang kalau sekolah kan bisa jadi dokter, pegawai ini dan itu dan lain-lain. Dan kalau enggak kan enggak punya ijazah. Terus kalau mondok, kalau enggak jadi ustaz mau jadi apa? Atau kerja apa? Jadi ustaz enggak ada yang gaji. Bantahnya gimana? Bantahnya pertama, pintu rezeki itu teramat luas. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan rezeki. Tidak harus menjadi dokter, tidak harus menjadi pegawai. Iya. Pintu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Dan sudah terbukti banyak orang yang tidak sekolah bisa kaya. Banyak. Dan terbukti lagi orang yang sekolah, ya, orang yang sekolah seringkali dia mendapatkan rezeki dan menjadi kaya bukan dari ilmu yang, bukan karena sebab ilmu yang pernah dia pelajari dulu. Baik, ini banyak sekali. Tetapi justru ilmu yang dia pelajari langsung di lapangan, ya, seperti kebanyakan para pedagang kita. Ya. Apa mereka pernah belajar ilmu dagang sampai jadi sarjana perdagangan, atau sarjana ekonomi? Ya, coba aja periksa di pasar Banjarsari, berapa banyak sarjana ekonomi di situ. Dan mereka bisa mendapatkan rezeki, karena rezeki Allah itu luas, ya, pintu-pintunya sangat banyak. Iya. Hanya saja kebanyakan orang sudah tidak mau susah-susah lagi, tidak mau berusaha, sehingga dia menganggap jalan-jalan untuk mencari rezeki itu kecil, sempit. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang lahir itu sudah ditetapkan berapa banyak rezeki yang akan dia dapatkan. Kalau keyakinan ini tertancap di dalam hati kita, kita tidak akan pernah khawatir
Jangan-jangan saya tidak bisa makan nanti. Ini kalau keyakinan tertancap tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sebelum langit dan bumi diciptakan selama 50.000 tahun Allah telah tuliskan apa yang akan terjadi, termasuk rezeki manusia. Sebelum dia dilahirkan 4 bulan masih di perut ibunya sudah ditulis berapa banyak rezeki yang akan dia dapatkan. Jadi nggak perlu khawatir kekurangan rezeki. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Bersamaan dengan itu pula orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah diberikan jaminan khusus. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu Allah jadikan baginya jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan dia diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak dia sangka. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya sebagai penolongnya. Dan kita meyakini jadi dokter, jadi pegawai, berjualan di pasar itu kan hanya sebab semuanya. Sebab mendapatkan rezeki. Kalau Allah takdirkan dia tidak bisa mendapatkan rezeki, walaupun dia sudah mengambil sebab, maka dia tidak akan mendapatkan rezeki. Maka hendaklah seorang tidak bergantung kepada sebab, tetapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu di sini dikatakan, jadi ustaz juga nggak ada yang gaji. Ana katakan, menjadi ustaz itu bukan sebuah profesi. Dalam artian profesi untuk mencari penghidupan, mencari imbalan, itu kesalahan besar. Jadi ustaz tidak boleh mengharapkan imbalan, tidak boleh mengharapkan gaji. Ini dakwah para rasul. Tidak ada para rasul yang meminta imbalan dari dakwah yang dia sampaikan. Bahkan Allah perintahkan kepada rasulnya, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin." Katakan kepada kaummu, aku tidak meminta atas dakwahku ini satu imbalan. Iya. Jadi ustaz itu juga harus mencari nafkah dengan usaha-usaha yang halal, bukan mencari penghidupan dari mengajarnya tersebut. Walaupun kalau dia diberikan tanpa dia meminta, tidak mengapa dia menerimanya tanpa dia meminta dan mengharapkan gaji atau bantuan tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, apa orang-orang Wahabi itu menetapi ajaran Ahlus Sunnah? Ana katakan, pertama, istilah Wahabi ini adalah istilah yang salah. Kesalahannya pun kesalahan yang berat. Karena Wahhab itu adalah nama Allah. Al-Wahhab. Nama Allah yang artinya yang maha memberi, yang tidak meminta imbalan dari pemberiannya. Lalu, kenapa menisbatkan satu ajaran atau orang-orang tertentu kepada nama Allah Al-Wahhab dengan tujuan untuk menjelek-jelekan mereka? Dengan tujuan untuk menjelek-jelekan mereka. Padahal itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang sangat jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, istilah Wahabi ini adalah istilah yang dibuat oleh ahlul bid'ah. Yang mereka ikuti pertama sekali membuat istilah ini adalah kaum penjajah Inggris. Penjajah Inggris yang ketika itu menjajah India. Lalu setelah dakwah yang mereka klaim sebagai dakwah Wahabi ini menyebar di India, terjadi perlawanan yang besar-besaran terhadap penguasa Inggris pada waktu itu. Lalu penguasa Inggris menamakan mereka mengikuti ajaran Wahabisme, katanya. Wahabisme. Ini awal kali penamaan yang dilakukan oleh orang terhadap dakwah Ahlus Sunnah. Lalu diikuti Ahlul Bid'ah untuk menjelek-jelekan Ahlus Sunnah tanpa peduli bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang benar yang mereka namakan sebagai Wahabi, nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu kesalahan dari sisi nisbah, dan itu juga merupakan fitnah dan kedustaan. Sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala itu tidaklah mengajarkan kecuali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu bisa dibuktikan dari kitab beliau. Di antara kitab Tauhid yang kita sebutkan ini. Kitab Tauhid, silahkan didengarkan dari bab pertama sampai akhir yang telah kita sebutkan, semuanya dari Al-Quran, dari Al-Sunnah. Bahkan tidak cukup beliau sebutkan dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau sebutkan juga penjelasan para sahabat, penjelasan para imam yang 4 dan imam-imam yang lainnya.
Ya. Walaupun secara fikih beliau mazhabnya Hambali, tetapi beliau tidak fanatik dengan mazhab Hambali. Kalau salah dalam mazhab Hambali tidak beliau ikuti. Jadi yang mereka namakan dengan Wahabi itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Ustaz, benarkah orang yang rumahnya jauh menuju masjid pahalanya lebih besar dibanding yang dekat ke masjid dari Bojonggede? Iya benar. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, "Inna a'dhaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh perjalanannya. Yang paling jauh perjalanannya ke masjid. Iya. Sehingga ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Qala kana rajulun minal Ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Dia menceritakan dahulu ada seorang sahabat Ansar yang rumahnya paling jauh dari masjid. Rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kanat la tukhti'uhu salatun. Bersamaan dengan itu, dia tidak pernah luput dari salat berjamaah, padahal rumahnya paling jauh dari masjid. Dan dia berjalan kaki. Sehingga para sahabat yang lain menasihatkan kepadanya, faqila lahu, "Law ishtaraita himaran litarkabahu fi dhalma wa fi ramda." Andai saja engkau membeli seekor keledai agar engkau bisa mengendarainya di waktu gelap dan ketika panas yang menyengat. Panas ketika sholat zuhur. Apa jawabnya? Qal ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Kata beliau, tidak aku sukai andaikan rumahku di samping masjid. Apa sebabnya? Inni uridu ayyuktabali mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Karena aku ingin dituliskan bagiku pahala perjalananku ke masjid dan perjalanan pulang pada keluargaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, sungguh Allah telah mengumpulkan semua yang engkau inginkan itu untukmu. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang besar berjalan ke masjid. Ustaz, apa benar apabila seorang wanita diberi lamaran dan mas kawin yang banyak, seperti uang dengan jumlah yang banyak, dan diberi emas puluhan gram dari seorang laki-laki, itu disebut wanita yang laku dan berharga? Ini tidak benar sama sekali. Bahkan sebaliknya, wanita itu rendah kalau hanya dihargai dengan sejumlah harta. Kan gitu. Wanita itu menjadi rendah kalau hanya dihargai dengan sejumlah harta. Tapi wanita itu dihargai karena akhlaknya, agamanya, iya, dan hal-hal yang baik menurut syariat. Sehingga dalam hadis justru kebalikannya. Nabi SAW bersabda, "Inna min yumnil mar'ati taysira khidbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahmiha." Sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita adalah dimudahkan meminangnya, dimudahkan maharnya, dan dimudahkan proses dia melahirkannya. Ini diantara keberkahan. Maka di situ disebutkan mudah dipinang, dan mudah maharnya, tidak diberat-beratkan. Ini justru menunjukkan keberkahan seorang wanita. Walaupun tidak ada larangan, andaikan dilamar dengan emas puluhan gram dan jumlah uang yang banyak, namun itu jangan dijadikan sebagai suatu syarat untuk memberatkan orang yang meminangnya. Dan ini diantara keburukan yang menjadi sebab terhalangnya atau tertundanya pernikahan. Iya. Ustaz, di sini ada Ustaz NU yang bilang katanya kalau Persis, Muhammadiyah dan Salafi itu kelompok minoritas yang tidak mudah ditolong oleh Allah. Sedangkan NU kelompok yang mayoritas. Katanya kelompok yang mayoritas yang selalu ditolong sama Allah. Apakah benar Ustaz? Tidak benar sama sekali. Ya. Tidak benar sama sekali. Kalau kebenaran dan pertolongan Allah itu tergantung pada mayoritas dan minoritas. Sama sekali tidak. Kebenaran, ukuran kebenaran bukan karena satu kelompok itu diikuti oleh banyak orang atau sedikit orang. Pertolongan Allah bukan karena suatu kelompok itu diikuti oleh banyak atau sedikit orang.
Bahkan justru kenyataan yang terjadi sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau begitu mayoritas tidak bersyukur. Juga firman Allah, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis al-Iftiraq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Kalau begitu, mayoritas atau minoritas yang di neraka? Dari 73 golongan, Nabi SAW mengatakan 72 di neraka, hanya satu yang di surga. Mayoritas atau minoritas yang di neraka? Mayoritas. Walaupun umat Muhammad SAW yang tidak menyekutukan Allah, kalaupun masuk neraka, tidak kekal di dalam neraka. Iya. Lalu Nabi SAW ditanya, siapa satu golongan itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti petunjukku dan para sahabatku. Iya. Kita lihat berapa banyak orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat hari ini. Berapa banyak? Justru kebanyakan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Apakah seperti itu akan mendapatkan pertolongan Allah? Kalau setiap harinya yang diamalkan bid'ah, bahkan syirik. Iya. Tentunya Allah akan menolong orang-orang yang mengikuti syariatnya. Jadi bukan ukuran Allah menolong itu karena mereka banyak atau sedikit, ya. Tetapi karena mereka bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz di sini ada Ustaz NU yang membaca Yasin sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar bacaan itu? Kita tidak mengetahui dalil kalau Yasin itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mati terkena petir, itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ya, tergantung. Kalau dia mati dalam keadaan taat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka itu husnul khatimah. Kalau mati dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan meninggalkan sholat, meyakini kesyirikan, melakukan kesyirikan, dalam keadaan berpacaran misalkan, atau berjudi, maka itu su'ul khatimah. Apa hukumnya membeli anak dari orang tuanya atau rumah sakit? Hukumnya haram. Hukumnya haram memperjualbelikan anak. Jangankan anak, anggota tubuh kita saja, satu dari anggota tubuh seperti ginjal, ya, darah, itu tidak boleh diperjualbelikan. Boleh kalau kita sumbang secara gratis, tidak boleh diperjualbelikan. Ada keluarga yang suaminya itu suka berbuat zalim pada istri dan anaknya. Padahal istri dan anaknya itu selalu taat kepadanya. Istrinya selalu sakit-sakitan karena banyak pikiran anaknya nggak terima atas perlakuan bapaknya terhadap ibunya dan dirinya. Anaknya itu melawan bapaknya. Apakah anak ini berdosa? Anak ini berdosa. Biarkan urusan bapak dengan ibunya. Cukup dia melerai. Kalau misalkan bapaknya ini mau memukul ibunya, tapi nggak boleh dia melawan bapaknya atau menyakiti bapaknya. Seperti tentang orang tua yang melakukan kesyirikan dan memaksa anaknya melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf. Ini dosa besar, kesyirikan. Tetapi Allah masih perintahkan seorang anak itu untuk berbuat ma'ruf kepada orang tuanya. Jadi walaupun bapaknya berbuat zalim kepada ibunya, tidak boleh dia melawan atau menzalimi bapaknya. Tapi kalau misalkan bapaknya memukul ibunya, dia lerai, tapi jangan dia menyakiti bapaknya. Dan hendaklah dia menasihati dengan baik kepada bapaknya. Saya silaturahmi ke rumah orang yang baru saja meninggal, saya dikasih buku Yasin dan saya diajak Yasinan dan saya ikut Yasinan dan tahlilan. Tapi dalam hati saya menolak karena setahu saya itu perkara bid'ah. Apakah saya berdosa? Jelas berdosa karena melakukan satu kebid'ahan, ya. Apalagi sudah tahu itu adalah kebid'ahan. Ya, solusinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Khawarij itu? Apa Qadariyah itu dan apa Mu'tazilah? Khawarij itu semuanya ini adalah ahlul bid'ah. Khawarij, Qadariyah dan Mu'tazilah. Khawarij itu kebid'ahannya adalah mengkafirkan kaum muslimin, terutama mengkafirkan pemerintah muslim yang tidak berhukum dalam sebagian masalah dengan syariat Allah. Ini Khawarij, mudah mengkafirkan, ya, mudah melakukan pengeboman, teroris, orang-orang yang melakukan jihad dengan tidak syar'i, yang melakukan pembunuhan, pengeboman dengan cara yang tidak syar'i, mereka itulah Khawarij, yang tidak segan-segan mengkafirkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Iya. Apa Qadariyah itu? Qadariyah itu orang yang mengingkari takdir. Orang-orang yang mengingkari takdir Allah, itu dinamakan Qadariyah. Sedangkan Mu'tazilah itu juga kelompok ahlul bid'ah,
Terkadang dalam Mu'tazilah ini ada pemahaman Qadariyah dan ada pemahaman Khawarij. Namun intinya Mu'tazilah itu adalah aqlaniyun, orang-orang yang mendewakan akalnya, yang menuhankan akalnya, bahwasanya syariat itu harus sesuai akal mereka, kalau tidak mereka tolak. Itu Mu'tazilah, ya, yang sekarang ini banyak ya, beredar di IAIN atau UIN. Ini pemahaman Mu'tazilah ya, yang mereka namakan dengan pemahaman liberal, ya, jaringan Islam liberal katanya, JIL. Ini mereka Mu'tazilah, ya, aqlaniyun. Semua harus sesuai akal. Kalau bertentangan dengan akal, mereka tidak segan menolak Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan masih banyak ya, penyimpangan-penyimpangan mereka. Apa benar halilintar atau petir itu cambuk malaikat? Bahkan dia adalah malaikat itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berdasarkan hadis At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ya, dan hadis disahasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Disebutkan bahwasannya ar-ra'du, petir itu, malakun minal malaikah, adalah salah satu malaikat muwakkalun bis-sahab, yang ditugaskan untuk memperjalankan awan. Ma'ahum mukharij min narin yasuqu biha sahab haitsu sya'allah. Bersamanya ada pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sunnah apabila kita mendengarkan petir, maka kita berdoa, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah di mana petir bertasbih kepadanya, demikian pula malaikat bertasbih kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian pula pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang petir, maka beliau menjelaskan petir itu adalah malaikat. Baik. Apa saya mau tanya, apakah boleh orang yang sudah meninggal disebut almarhum fulan? Ini tidak boleh. Tidak boleh menyebut orang meninggal dengan almarhum, apalagi orang kafir disebut almarhum. Sebab arti almarhum artinya yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang mati ini benar-benar sudah mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Kita tidak bisa memastikan. Soal itu perkara gaib. Iya. Kecuali yang sudah jelas disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini pasti masuk surga. Ini pasti masuk surga. Ya, seperti al-ashra al-mubasysyaruna bil jannah, ya, 10 sahabat yang dimaksudkan, yang dijamin masuk surga. Kalau yang lainnya yang tidak ada jaminan surga sedikit pun, maka belum tentu. Walaupun dia kelihatan di dunia itu ahli ibadah, kan kita tidak tahu apakah ibadahnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Iya. Tapi hendaklah diucapkan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Bukan almarhum, dipastikan sudah dia dirahmati. Apalagi itu orang kafir. Orang kafir tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah ketika dia matinya. Tetapi ucapkan rahimahullah, doakan dia, semoga dia mendapatkan rahmat. Ini termasuk kesalahan yang banyak tersebar. Bagaimana cara mendoakan orang yang sudah meninggal? Apa perlu disebut namanya? Apa cukup muslimin dan muslimat, baik keluarga yang dekat, ayah atau ibu itu? Bagaimana Ustaz, tolong jelaskan, terima kasih. Tidak ada masalah, di sini terdapat keluasan, boleh disebut namanya, boleh dicukupkan dengan muslimin dan muslimat, dengan meniatkan juga untuk ayah dan ibu kita. Jadi terserah saya, tidak ada masalah. Ustaz, saya menggali motor 1 juta dan saya menggunakannya. Karena sekarang sudah tahu hukumnya riba, saya berniat mengembalikan motor tersebut. Tetapi yang punya motor belum punya uang untuk menebusnya dan menawarkan sistem sewa. Jadi uang yang 1 juta itu dialihkan untuk sewa pinjam untuk beberapa bulan sesuai kesepakatan. Bolehkah cara seperti itu? Boleh, insyaallah ta'ala. Ya. Dialihkan ke sistem sewa sehingga 1 juta tidak perlu dia bayarkan lagi, tetapi itu dianggap sebagai uang sewa menggunakan motor tersebut. Iya. Wallahu a'lam. Ustaz, kata NU orang mati bisa dimintai tolong, apa benar dan apa hadisnya? Ya. Hadisnya adalah hadis yang melarang hal tersebut. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau mau minta tolong, minta juga kepada Allah. Bukan minta kepada orang mati, kepada yang tidak bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab doanya sampai hari kiamat dan dia tidak mendengarkan doanya sedikit pun. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kalian sembah selain Allah, yang kalian berdoa selain Allah, itu sesungguhnya tidak mendengarkan doa kalian. Andaikan dia mendengarkan, dia tidak mampu untuk menjawab doa kalian. Ini hakikat orang-orang yang meninggal dunia. Jadi
Ini termasuk asyirkul akbar, ya. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Mati di atas kekafiran apabila dia tidak bertobat. Sebab doa itu ibadah, minta tolong itu ibadah. Bukankah kita mengucapkan setiap saat, setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan dan hanya kepadamu kami beribadah dan kami minta pertolongan. Lalu sekarang mau ditambah hanya kepadamu dan kepada orang mati. Iya, ini jelas kesyirikan. Selalu kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya apa? Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Iya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana diamanahi ada ikhwan yang minta dicarikan akhwat untuk dijadikan istri kedua. Sedang ana merasa berat terkait istrinya yang pertama dan ana sendiri sebagai sesama wanita. Bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Yang pertama, tidak diragukan lagi bahwasanya tolong menolong dalam kebaikan adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat. Maka sekarang kita lihat, apakah perbuatan itu tolong menolong dalam kebaikan atau dalam kebatilan? Maka tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang ditanyakan di sini adalah termasuk bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan bisa jadi hal ini termasuk kewajiban. Sebab menikah baik pertama, kedua sampai keempat bagi seorang laki-laki hukumnya itu bisa sunnah, bisa wajib. Bisa wajib kalau dia khawatir andaikan tidak menikah lagi akan menjerumuskan dia pada perselingkuhan atau pada perzinahan. Kalau begitu menolongnya adalah suatu kewajiban, ya. Dan apabila kita melakukan itu dengan mengharap ridha Allah, maka tidak perlu mengkhawatirkan perasaan seseorang atau celaan seseorang apabila perasaan dan celaannya itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio dakwah salafiyah menyentuh kalbu sekali, masya Allah. Alhamdulillah, segala kebaikan itu dari Allah dan segala urusan sempurna dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian dari penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang mampu kami jelaskan. Mudah-mudahan dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dijelaskan menjadi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan sebelum kami tutup, sekali lagi kami mengajak kepada para pendengar radio dakwah salafiyah untuk giat dan semangat untuk berdakwah pula. Selain mengamalkan juga giat untuk berdakwah pula. Dari antara bagian dari dakwah juga ikut ta'awun bersama-sama dalam masalah dakwah. Yang ada mengajak untuk mendengarkan radio dakwah salafiyah kepada kerabatnya, saudara yang terdekat, keluarga, tetangga maupun yang lainnya yang sekiranya mampu untuk bisa mendengarkan radio dakwah salafiyah ini. Demikian mungkin informasi yang ingin disampaikan. Dan juga bagi para pendengar radio dakwah salafiyah mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah mudah-mudahan bisa dijawab pada keesokan harinya, mudah-mudahan. Dan sebelum ditutup, kami mengajak para pendengar radio dakwah salafiyah untuk datang ke sini ke Ma'had An-Nur Al-Azhari. Kami mengundang untuk mengikuti kegiatan taklim yang ada di Ma'had An-Nur Al-Azhari, baik ikhwan maupun akhwat. Adapun bagi ikhwan, datang saja ke Masjid Pondok Pesantren An-Nur Al-Azhari. Insyaallah setiap ba'da salat baik zuhur, asar, maghrib itu insyaallah akan ada taklim yang rutin. Dan juga bagi akhwatnya silahkan datang saja ke Pondok Pesantren akhwatnya, khusus akhwat. Dan di sana juga banyak sekali kajian-kajian yang diadakan untuk akhwat. Jadi bagi yang bertanya minta info kajian akhwat, silahkan datang di sana dan kita di sana bisa melihat dan kita bisa tahu kajian-kajian apa saja yang bisa kita ikuti dan bermanfaat khususnya bagi kita. Alamatnya barangkali ada yang belum tahu alamatnya.
bahwasanya Ma'had An-Nur Al-Azhari itu berada di Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Kalau dari arah Ciamis, yaitu arahnya menuju ke Pangandaran. Nanti di sana ada Banjarsari, nanti lihat ada plang ke kiri ke arah Lakbok. Nah, dari jarak situ, dari perempatan ke arah Lakbok itu kurang lebih 1,5 kilo. Jadi para pendengar radio dakwah salafiyah bisa ke sana. Kalau bagi ikhwan bisa naik ojek. Kalau bagi akhwat bagusnya ada makromnya yang mengantar. Kalaupun tidak safar bisa gunakan kendaraan sendiri ataupun pakai kendaraan yang aman dari fitnah. Demikian mungkin akhir perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.